Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, and also good night for everyone watching this video. Okay, how are you today? I hope you are in a good condition and happy situation. Before we start our study, let's we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, are you ready for learning today? If not, you must be prepare yourself. Karena kalau misalnya kalian nggak prepare dari diri kalian sendiri, apapun yang nanti saya ajarkan itu nggak akan bisa kalian mengerti. Jadi harus benar-benar dipahami, benar-benar sungguh-sungguh kalau mau belajar, oke? Oke, ini nggak bakalan perpanjang lagi pembukaannya. Let we start. Jadi kali ini Miss akan membahas suatu materi. Jadi sebelumnya Miss mau kalian menebak dulu materi apa yang akan Miss ajarkan. Kalian pernah nggak lihat orang menawarkan barang atau jasa di TV ataupun di radio ataupun di koran-koran? Pasti pernah denger ya kan? Biasanya kalian sebut apa itu? Iklan. Nah, iya, jadi hari ini kita membahas soal iklan atau advertisement. Jadi bahasa Inggrisnya iklan itu adalah advertisement. Harus diingat-ingat ya, iklan itu adalah advertisement. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyebutinnya dalam bahasa yang lebih keren lagi, kalian nyebutnya advertisement. That's cool. Okay, we start to what is the meaning of advertisement. So, the meaning of advertisement is a notification that the purpose and motivating people to buy or use some product or service. Maksudnya adalah itu suatu pemberitahuan ataupun seperti notifikasi kepada orang lain untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang sedang ditawarkan oleh seseorang yang membuat iklan tersebut. Jadi itu gunanya untuk menawarkan kepada para calon pembeli tentang suatu barang ataupun jasa yang akan mereka tawarkan. Jadi di iklan itu mereka menjelaskan apa-apa yang ada di dalam barang atau jasa yang mereka tawarkan itu. Oke, yang kedua yaitu the kind of advertisement. Apa aja sih yang ada di advertisement tuh? Sebenarnya yang pertama itu ada 4. Yang pertama itu produk, number 2 itu job vacancy, number 3 service, number 4 lost and found. Oke, pertama misalkan jelasin yang pertama. Yang pertama itu produk. Produk itu barang yang biasa mereka tawarkan. Kalau misalnya iklan-iklan tuh kayak, kalau barang tuh kayak baygon, itu kan barang ya, bentuknya barang. Terus ataupun kayak spray atau kiss spray atau segala macam seperti itu. Terus makanan juga bisa, barang-barang kayak perabotan rumah, properti, segala macam itu juga bisa. And number 2 is job vacancy. Maksud job vacancy itu apa tuh, Miss? Itu adalah lowongan pekerjaan. Jadi iklan tuh nggak hanya menawarkan barang aja, tapi mereka juga menawarkan kesempatan ataupun menawarkan kesempatan bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan itu juga bisa diiklankan. Jadi orang tahu kan. Oke, number 3 is service atau jasa. Kalau sekarang udah banyak ya jasa, apalagi kalau sekarang tuh dikit-dikit online, jasa antar atau jasa apa ya, kayak ojol itu kan dia menawarkan jasa, bukan barang tapi jasa. Jadi mereka yang bekerja langsung gitu, mereka menawarkan jasa mereka untuk para pembeli. And number 4 is
lost and found. Maksudnya apa tuh Miss? Lost and found itu, lost itu kan hilang, and found itu menemukan. Maksudnya tuh biasanya ini nih gunanya untuk orang-orang yang kadang ada orang hilang. Kalian pernah kan lihat kayak poster orang hilang itu? Nah, biasanya itu tuh ditempel-tempel atau enggak ditempel-tempel di apa namanya itu jenis tiang listrik kayak gitu. Nah, itu juga disebut advertisement. Jadi orang semuanya tuh bisa tahu gitu. Nggak hanya untuk menawarkan barang atau jasa, tapi untuk membantu orang lain juga bisa. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, oke? Oke, yang selanjutnya itu ada the purpose atau tujuan dari iklan itu apa. Jadi tujuan dari iklan itu to promote a product or a service so that the reader or viewer or listener buy a product or service. Maksudnya tujuan dari orang itu membuat iklan itu gunanya untuk mempromosikan barang atau jasa kepada pembaca, penonton, dan pendengar untuk membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan. Sama aja kayak pengertian, ya sama aja kayak pengertiannya, cuman ini lebih menjuru karena bertujuannya untuk menawarkan barang atau jasa itu kepada para calon pembelinya. So itu dari tujuan dari iklan itu dibuat. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat nih atau sekarang kalian lagi merintis usaha, kalau ingin mempercepat ataupun ingin menawarkan barang itu dengan cepat, kalian bisa membuat suatu iklan atau advertisement kalian sendiri untuk barang produk yang kalian jual. Jadi biar orang-orang itu tertarik. Kalau misalnya kita nggak mengiklankan barang tersebut, tentu orang nggak akan tahu apa sih yang kita jual, apa menariknya gitu. Jadi orang membuat iklan itu agar para calon pembeli itu tertarik untuk membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan. So far, do you understand? Okay, I hope you understand. Okay, let me start to next. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah iklan yang biasanya berdasarkan yang pertama itu the name of the product. Pasti pengaruh dong. Kalau misalnya kita mau buat iklan, masa kita nggak ngasih nama barang yang kita mau jual itu apa? Biasanya nama itu sangat berpengaruh dalam iklan. Semakin menarik nama itu, semakin orang ingin membeli dan penasaran. Oke, yang pertama tadi nama itu sangat penting untuk suatu produk yang akan kita iklankan. Yang kedua, yaitu how need the product. Seberapa penting kita membutuhkan produk itu, seberapa penting produk yang akan kita jual untuk orang lain. Ataukah itu suatu barang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita atau enggak. Misal kayak sabun mandi, itu kan pasti semua orang pasti butuh setiap saat, apalagi kalau misalnya habis, pasti butuh. Karena itu barang yang akan terus kita beli, nggak ada henti-hentinya gitu. Soalnya kayak baju, kalau baju kan mungkin kita nggak sesering beli sabun gitu. Maksud Miss kayak gitu. Oke, yang nomor 3 itu the selling point of the product. Maksudnya biasanya usually my mother, ibu saya tuh lebih prefer kalau misalnya barang itu semakin banyak diskon semakin menarik. So like you buy 2 and get 1 like that. Itu biasanya kayak kalau saya pernah temuin itu kayak kopi ya, biasanya beli kopi sasetan itu beli 2 dapat 1. Nah itu kan kayaknya itu banget ya, maksudnya itu menarik gitu, harganya murah dapat 1 pula, dia yang orang pikir gitu. Biasanya kalau kayak gitu banyak yang beli ataupun yang barangnya murah ya gitu, pasti kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada sale tuh biasanya kurang menarik, jadi harus ada sale-nya gitu.
kayak yang di mall-mall biasanya kalau baju ada potongan 50% atau kayak buah-buahan potongannya 30%. Itu kan untuk bertujuan untuk menarik pembeli. Jadi merasa kayak barangnya udah turun harganya ya. Jadi berapa kalau misalnya harganya 50.000, kalau misalnya 50% berapa? 25.000, kan murah. Karena mikirnya gitu. And then number 4, how to get the product, how to get. Jadi kalau misalnya kita mau buat iklan itu kita harus benar-benar sejelas-jelasnya menjelaskan barang tersebut, dimana orang lain bisa membeli atau kontak personal yang ada dalam iklan tersebut. Jadi orang bisa langsung menghubungi ataupun datang ke toko tempat barang atau jasa itu ditawarkan. And then yang terakhir itu number 5, interesting design. Ini pengaruh banget sih kalau menurut bisnis. Kayak kalau misalnya kita buat iklan dan gambarnya hitam putih pasti nggak menarik dong. Jadi kita harus benar-benar, kalau mau buat iklan tuh harus benar-benar dipikirkan desain yang menarik itu seperti apa biar orang itu tertarik melihatnya. Jadi biasanya nih kalau misalnya lihat orang iklan tuh biasanya mereka menggunakan warna-warna yang lebih cerah atau mencolok, kayak kuning ataupun kayak biru ataupun kayak pink or something like that. Jadi itu membuat mereka tuh kayak tertarik membelinya. Ya sepinter-pinternya kalian lah kalau kalian mau buat iklan. Okay. Let's next. Selanjutnya yaitu some expressions used in advertisement. Kalau misalnya kalian dengar kata expression, pasti biasanya ekspresi itu ada di muka ya kan. Ternyata ekspresi itu ada juga di dalam iklan. Maksudnya tuh gimana, Miss? Jadi kalau misalnya kalau di muka kan mimik ya kan, mimik wajah. Kalau di iklan itu kayak sesuatu yang menarik gitu dalam iklan itu. Jadi itu yang membuat iklan itu jadi menarik dengan menggunakan beberapa ekspresi ini. Yang pertama yaitu 10% discount of all item. Kalau ibu-ibu dengar ini pasti langsung pengen beli. Karena apa? Maksudnya itu adalah 10% diskon untuk semua item, untuk semua barang yang mereka jual. Jadi semuanya itu dipotong 10%. Gimana nggak menggiurkan kalau iklan kayak gitu? Pasti menggiurkan. Makanya orang banyak kalau misalnya baru membuka usaha, mereka itu biasanya membuat diskon itu besar-besaran, kayak big sale atau segala macam lah seperti itu. Itu yang membuat pelanggan tuh jadi pengen beli, karena emang nggak dipungkiri bahwa nggak semua orang sih, sebagian besar orang lebih suka sesuatu yang berdiskon. Kalau ada yang murah, kenapa beli yang mahal? Ya, nggak juga sih, bercanda. Oke, number 2 itu sale. Sama aja sih, kayak sale itu kan diskon juga. Barangnya juga didiskon. Biasanya kalau baju di sale. Oke, number 3, we have the best pet in town reasonable price. Maksudnya itu di sini kan we have the best pet. Maksudnya kita punya tempat perawatan, tempat menjual beli hewan peliharaan terbaik dengan harga yang terjangkau. Kata the best and the reasonable price itu sangat menarik loh. Maksudnya tuh the best itu kan berarti yang terbaik. Mereka menawarkan diri mereka tuh yang terbaik di kota itu, dan harga yang terjangkau. Jarang banget loh kalau misalnya ada tempat yang the best dengan harga yang terjangkau, itu jarang. Biasanya kalau tempat the best atau kayak bintang 5 atau segala macam seperti itu, biasanya harganya itu more be expensive gitu. Tapi ini enggak, dia bilangnya reasonable price, harganya terjangkau. Gimana enggak tertarik juga. Oke, yang keempat itu adalah wanted, artinya itu dicari. Biasanya kalau yang dicari itu apa? Orang hilang, benar. Terus apa lagi? Peliharaan yang hilang, ya benar. Satu lagi, kalau misalnya tuh orang
orang yang dicari polisi itu apa, penjahat yang sering kabur gitu kan. Jadi dibuat posternya juga biar kita hati-hati kalau misalnya kita ketemu sama orang itu. Nah kalau orang yang hilang itu biasanya dibuat poster-poster yang sama juga, cuman di bawahnya ada keterangan tentang diri orang yang hilang itu, entah itu nama, alamat, nomor yang bisa dihubungin, and also pakaian dan tinggi badan yang dia gunakan saat terakhir sebelum dia hilang. And number 5 itu adalah urgently required, dibutuhkan segera. Biasanya kalau kayak gini nih adanya lowongan pekerjaan yang memang sangat mendesak. Maksudnya mendesak itu pengen ini benar-benar mendesak gitu, jadi urgent. Jadi mungkin ini gak pakai interview kali. Jadi ini biasanya orang yang beruntung sih kalau dapatnya, karena emang lagi benar-benar butuh, sedang dibutuhkan. Next. Oke, biasanya iklan itu terdapat di billboard, radio, television, magazine, newspaper. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma ini adalah kumpulan beberapa yang Miss kumpulkan. Yang biasanya kita lihat itu paling banyak sih kita lihat itu di televisi ya kan, paling banyak. Atau apalagi sekarang banyak kayak di YouTube juga sering ada iklan kayak gitu. Tapi paling banyak sih di televisi biasanya, lebih sering. Okay, now please you are open your book and also you are pick up your pen. And this is the task for you. So sebelumnya Miss bakalan tayangin sebuah gambar gambar advertisementnya nanti. So kalian catat ini dulu, kemudian kalian kerjakan soalnya. Ini adalah soal-soal menurut advertisement nanti. Maksudnya tuh kayak pertanyaan pertama, what is being advertised? Apa yang diiklankan? Jadi kalian lihat dulu iklannya nanti, yang bakal Miss kasih nanti tuh posternya. Kalian lihat dulu, baru kalian nanti menyelesaikan soal tersebut. Oke. Nanti setelah itu juga Miss bakal naruh audio, sebenarnya video dan audio. Jadi di situ ada soal juga. Nanti kalian harus benar-benar mendengarkan dengan baik ya. Jadi nanti native speakernya bakalan kayak mengiklankan suatu produk. Jadi kalian nanti tinggal mencocokkan aja yang dia jelaskan dengan gambar yang ada di video tersebut. Jadi kalian kerjakan di buku dan minggu depan bakal Miss periksa, oke? Number 2. Listen to the following advertisements. What are the speakers trying to sell? Number the items. Advertisement 1. St. Ives formula draws inspiration from nature. The shampoo and conditioner contain natural botanical extracts with selected ingredients. These extracts give your hair a healthy shine and manageability. St. Ives shampoo and conditioner contain aloe vera to moisturize dry hair, jojoba to promote healthy hair, as well as sunflower and vitamin E to strengthen and protect your hair. Both products have been tested in the world's leading beauty laboratories. Advertisement 2. Dr. Lawrence de Win, a famous surgeon to the stars, is proud to introduce you to his secret anti-wrinkle formula. It contains antioxidants and free radical inhibitors. Moreover, it will give you a smoother, softer skin.
Call now at 0800 333 0333. Advertisement 3. When you come to Hong Kong, stay at the Kimberley Hotel. We boast of our strategic location. We excel in our fine dining outlets and comfortable rooms. We take pride in the personal touch of our friendly staff. We are truly committed to the ultimate in hotel hospitality. Make your reservation now. Advertisement 4. Mobile-minded travellers, your trip won't be complete without the latest Canon Legria HF-S10. A very stylish camcorder, it certainly does not disappoint in the video and audio recording department. It captures colours with complete accuracy. Needing to capture video in not so well lit areas? Don't worry. Legria is your answer to this challenge, which cannot be said for most other digital camcorders. Legria has 8 scenic modes, such as daylight, shade, cloudy, and 5 image effects. With so many options, you'll enjoy taking videos during memorable events. Oke, jadi kalian buat satu kelompok terdiri dari 5 orang ataupun lebih atau kurang juga nggak apa-apa. So you must make advertisement for your product or your service yang bakal kalian nanti bakal kalian tawarkan di depan kelas kepada teman-teman kalian. Jadi benar-benar harus prepare ya. And also don't forget to speak in English, okay? So that's 3 tasks for you. Semoga kalian ngerjainnya benar-benar ya. Harus correctly loh. Kalau enggak, berarti kalian nggak mudeng, nggak paham nih. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya? No. If you want to ask me, you can chat me or calling with video call. But that's just at 7 EM until 10 EM. No 7 EM. 8 EM until 10 EM. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ya itu bukan jam bis lagi. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Kalian silahkan kalau mau bertanya, silahkan bertanya soal-soal yang tadi Miss jelaskan. Kalaupun tadi penjelasan Miss kurang jelas, kalian bisa tanyakan lagi, oke? Oke, maybe that's it. Penjelasan dari Miss, semoga kalian mengerti. I hope you understand. Seperti yang Miss bilang tadi, kalau misalnya kalian masih nggak mengerti, kalian bisa tanyain langsung lewat chat ataupun video call. Asalkan nggak lebih dari jam yang sudah Miss tentukan tadi, oke? For the last, I want to say ini adalah ketiga bulannya kita sedang dalam masa quarantine, but I hope if you are a student, whatever you are student in junior high school or senior high school, I hope you are not give up. Jadi jangan menyerah, apalagi less motivation for learning, nggak boleh, karena ya justru di saat seperti ini kalian harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak menimba ilmu. At time nanti saat semuanya kembali normally, kalian akan memulai semuanya lagi. Jadi jangan sampai kalian memulai semuanya dari bawah. Alangkah lebih baik kalian menggunakan waktu kalian sekarang itu untuk belajar,
baca buku yang banyak referensi, karena setelah ini kan pasti banyak ujian-ujian yang kalian lewatkan. Dan Miss harap tetap semangat, keep going, and keeping you healthy also. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen keluar ataupun memang diharuskan untuk keluar, don't forget to wash your hand and also social distancing. Okay, maybe that's it. For a lot, maybe Miss have something like wrong mistake. I hope you understand. But yeah, I'm still learning too. So, semoga ketemu minggu depan, oke? Di akhir kata, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.